Oke, fokus, konsentrasi, tenang, tangannya taruh samping badan, atur nafas perut, masuk lewat hidung, kembungkan perutnya, buang lewat mulut, kempesin perutnya. Fokus dan konsentrasi. Masih tenang. Oke, pastikan benar nafasnya, buang sampai habis. Oke, karena ini kita-kita aja, dan udah pada biasa latihan, sambil teman-teman niatkan dong, di sekeliling tubuhnya, satelit-satelit energinya makin aktif, program-program untuk terapi dan teman-temannya juga lebih aktif gitu ya. Kan kita sebetulnya udah punya program bawaan, misalkan terapi buat sakit gigi, sakit apa, kan gitu ya. Sebetulnya udah ada. Nah, kita niatkan semua program yang buat terapi itu makin aktif. Fokus, konsentrasi. Oke, kita lanjut latihan yang seminggu sebelumnya, gitu ya. Minggu sebelumnya, kita simpel banget, gerakannya yang sederhana sekali, tarik ke sini, buang ke bawah, tarik ke sini, buang ke depan, ya. Cuman tarik, buang, tarik, buang, ya. Pakai nafas perut dulu, ya. Kita openingnya ini pakai nafas perut. Siap-siap, 3, 2, bismillah, mulai. Tarik, buang bawah, tarik samping badan, buang depan. Ya, setelah habis, mulai lagi. Tarik naik, buang bawah, tarik samping badan, buang depan. Ya, sok dimulai. Siklusnya dimulai. Fokus, konsentrasi. Dirasain ya. Masih pakai nafas perut dulu. Nanti diayun ke dadanya nanti. Yes, bagus. Pikiran, perasaan kita, rasakan semua ke telapak tangan. Ya, sebagai terapis, modal kita adalah penyaluran ke telapak tangan. Fokuskan semua pikiran, perasaan kita di telapak tangan. Apapun yang terasa di telapak tangan, rasakan. Gitu ya. Makin pelan, makin bagus. Iya, bagus. Ya. Jadi kita ini adalah latihan kedua, tanggal 21 ya, atau 22 nih ya, Juni 2022. Kita mulai banget dari apa sih yang paling penting diperlukan oleh terapis, yaitu kepekaan dan putaran energi di telapak tangan. Gitu ya. Pakai yang simpel aja. Kita belum mau masuk ke jurus standar kita yang MTHI ya. Pelan-pelan. Terus. Oke. Bagus. Diikutin. Nanti dia akan jadi flow. Nge-flow itu apa ya? Jadi ngalir gitu. Kita nyari ngalirnya dulu. Ya. Usahain nanti begitu habis langsung tarik gitu ya. Jadi ada aliran yang kebentuk. Kan kita udah punya satelit-satelit nih. Dia bakal support buat ini, apa namanya? Buat penyerapannya. Karena kita baru start, fokuskan di telapak tangan, buang ke bawah, tarik ke samping, buang depan. Terus. Iya, bagus Kang Dante, bagus Kang Andri. Oke, terus Kang Irfan, terusin dulu. Kita mulainya slow banget. Ya, main di feel. Betul. Masih gerakan yang sama,
tangannya dibuat mirip cakar gitu ya. Jadi nggak dibuka banget, dibuat kayak cakar. Nanti ada yang bola kan di telapak tangannya. Sambil bergerak, sambil dirasain, ya. Sambil dirasain bikin bolanya itu, tuh gitu. Yuk, terus gitu. Iya, bagus, pelan, makin pelan makin bagus, tenang fokus, masih nafas perut. Ya, terus ya tarik ke si atas, buang ke bawah, naikin, buang depan. Tangannya seperti pegang bola gitu. Terus begitu habis langsung naik lagi, langsung sambung gitu ya. Begitu habis banget sambung. Good, bagus. Tegakin punggungnya, tegakin punggungnya. Iya, terus nice, very nice. Terus aliran, aliran. Fokus pikiran, perasaan di telapak tangan, rasakan alirannya. Nah, bagus gitu. Ya, terus dulu ya. Emang rada pelan kita. Supaya kita dapat tune. Tarik, naik ke atas, buang ke bawah, tarik, buang depan. Masih nafas perut. Oke. Terus ya, tarik ke atas, buang ke bawah, tarik ke samping dada, buang ke depan. Masih lakukan yang sama, tangannya masih kayak mencengkeram gitu ya, seperti cakar itu. Pas buang terakhir yang ke depan, teman-teman rasain juga alirannya ke jari-jari. Akan gampang banget ngalir ke jari-jari. Shoot gitu. Yang pas dorong ke depan ya. Sampai habis. Jadi posisi akhir di nafas yang kedua itu ke jari-jari. Set gitu. Ya. Karena ini saya lihat teman-teman udah pada biasa latihan ya. Jadi ini harusnya udah bisa. Kayaknya gampang gitu ya. Kayaknya belum ya sip. Dan ini mah udah pada sering latihan semua. Terus ya. Jadi nafas satu ngumpulin nafas duanya, nyalurin awalnya di tengah-tengah telapak, endingnya nyalur ke jari-jari. Kang, kenapa ke jari-jari? Kita akan pakai salah satu yang sering kita pakai juga sih jari-jari ini gitu ya. Karena nanti kita akan meluantiran energi pakai jari-jari ya. Supaya misalkan ada yang saraf, ada apa, kita stimulansi ngelontarin energi pakai lewat jari-jari. Terus fokus, konsentrasi. Terus ya, bagus ya. Ya, fokusin aja terus ya. Masih nafas perut. Ya, tarik naik, buang bawah, tarik samping dada, dipakai perasaannya, buang depan. Pas ending-ending salur ke jari-jari. Tarik lagi naik ke atas, buang ke bawah. Iya, bagus. Iya, bagus. Bukan selesai. Terusin ya.
Polanya gini terus, pakai nafas dada. Begitu selesai nafas kedua, tariknya nafas dada, tahan dulu, diam dulu, buang ke bawah. Tarik ke sini, tahan dulu, diam dulu, buang ke depan. Sama persis gerakannya, cuman ada jeda karena dia nahan, ya. Coba teman-teman sambil dirasain, oh kalau nafas dada seperti ini. Ya, kalau nafas dada seperti ini. Ya. Full. Terus, ya, digeder. Digeder. Ayo. Ayo, gerakannya simple. Dengan tadi kita pelan-pelan banget, biasanya sih udah kebangun jalurnya, bahkan tangannya udah gerak sendiri gitu ya. Pikiran, perasaan benar-benar ditaruh di telapak tangan. Tarik, tahan, dan buang, rasakan telapak tangannya. Bolanya kerasa, pas buang yang kedua, ke jari-jarinya kerasa. Kayak ada yang jalan, zeret gitu. Yuk. Nah, nafas dada, ingat, tetap buang sampai habis. Ya, tetap buang sampai habis. Tuh, terus Pak Sony. Tenang Pak Sony. Ya. Yuk, yuk, yuk. Ya. Masih. Geder dulu, geder dulu. Masih. Ini saya asumsinya teman-teman udah tahu nafas diafragma ya. Karena saya tahu teman-teman sudah sering latihan. Sebentar lagi kita sama persis tapi nafas diafragma. Geder dulu di nafas dadanya, rasain dulu seperti apa. Iya, bagus kayak gitu. Ya. Terus ya, tarik naik ke atas. Tahan dulu kan ya. Rasain, buang ke bawah. Pikiran, perasaan di telapak tangan terus, punggungnya tegak. Tarik ke sini. Tahan dulu di samping dada. Tetap telapak tangannya rasain. Buang. Telapak tangan, ending-ending, di akhir-akhir, jari-jari. Saat dia nyalur. Jebret ke sana. Habis banget, tarik lagi. Oke, terus. Iya, bagus banget. Ya. Sengaja kita pilih yang sederhana banget, esensial banget. Nanti teman-teman kita akan fokus di gerakan-gerakan ini, tapi teman-teman bakal ngerasain bedanya gitu ya. Di pertemuan-pertemuan kedepan masih gerakan yang ini sering dilatih yang gini doang gitu ya. Iya, bagus. Bagus ini kalau teman-teman punya keluhan asma atau pasien yang asma atau pasien ngerokok gitu ya, yang paru-parunya mungkin perlu dilatih, kasih gerakan ini pakai nafas dada. Oke, bagus. Masih terus mengalir gerakannya, rubah ke diafragma. Tarik lewat hidung, kembungin dada dan perut bareng, tahan dulu. Pas buang, kempesin bareng lewat mulut. Masih. Ngalir, ngalir, ngalir. 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 Ingat endingnya, terakhir itu telapak tangan dulu, mendenging, sorry. Buang, sat, jari-jari. Disiplin nafasnya, buangnya sampai habis. Disiplin nafasnya, buangnya sampai habis. Yuk.
Terus masih ngalir. Yuk. Bisa. Yuk. Mangga Kang Iwan, nggak apa-apa, lagi di jalan. Terus. Oke, bagus. Masih sebentar lagi. Dimaksimalkan dulu ya, dioptimalkan dulu. Pakai nafas diafragmanya, dioptimalkan dulu. Terus bois. Terus. Iya, bagus. Iya, bagus banget. Segini bagus banget ini. Ya. Oke, bagus. Selesaikan, tangannya taruh depan. Habisin dulu sampai gerakan terakhir, tangannya taruh depan. Gitu ya. Terus ya. Terus kan kalau biasanya segini nih, lebarin dikit ya. Tek, tapi telapaknya ngadepnya ke depan. Teman-teman sekarang fokusnya adalah di ujung-ujung jari. Rasain di ujung-ujung jarinya. Tarik, tahan, dan buang. Masih nafas diafragma. Rasakan di ujung-ujung jarinya. Baik pas tarik, tahan, maupun buang. Sebentar deh ini ya. Jaga benar konsentrasinya. Teman-teman bakal ngerasain kayak di apa ya, kalau analoginya mungkin kayak ada pasir terus jari-jari kita ditekenin gitu. Jadi yang ngerasa cuman ujung-ujungnya doang gitu. Ini kerasa kayak emang kayak masuk ke jelly sih. Terusin tak gitu. Terus. Oke, kita modif sedikit. Teman-teman perhatiin dulu ya. Ini gerakan modifan. Sebetulnya yang tadi, tapi kita modif dikit. Kita buka lebih lebar kan ya. Posisinya ingat-ingat segini ya. Jangan di depan ya. Lebar dikit. Oke. Gerakannya hampir mirip banget analogi dengan yang tadi. Tarik ke atas. Tahan ya. Buang ke bawah. Set. Gitu ya. Terus tarik lagi ke atas. Buang ke depan. Tapi ke depannya tetap lebar. Ya, bakal pegel di sininya ya. Jadi udah siap-siap. Cuman tarik, buang ke bawah, tarik lagi, buang depan, gitu ya. Kalau dari samping memang buangnya cuman dikit gitu ya, karena nggak bisa jauh kan ya. Cobain ya. 3, 2, tarik, buka ke atas, tahan dulu, buang bawah. Sampai benar-benar habis. Bakal pegel ini. Tarik naik lagi ke atas. Tahan dulu. Buang depan. Dorongnya nggak bisa jauh, tapi harusnya sih kerasa. Kalau udah habis, mulai lagi. Tarik naik lagi ke atas, buang dorong ke bawah. Tarik naik lagi ke atas, buang dorong ke depan. Cobain ya. Cobain dulu. Sampai rada biasa dulu. Saya udah wanti-wanti ini bakal pegel, lanjutin. Ya. Ini bakal pegel, lanjutin. Kang, kenapa harus dipegel-pegelin? Kalau nerapi kadang-kadang emang suka pegel. Jadi harus disiapin gitu ya. Udah biasa gitu. Pegel juga bukan kendala gitu. Ya, pegel juga tetap bisa. Ya. Terus bagus ya. Buka lebar tangannya, tarik ke atas, buang ke bawah. Tarik ke atas, buang ke depan. Ya, kalau dari samping sambil terus.
sambil diperbaiki. Kan posisinya di depan nih, si tangan ya. Tarik, tahan, buangnya ke bawahnya masih di depan yang pertama. Pas tarik yang kedua, ininya ke samping, set gitu ya. Baru dorong gitu. Nah, jadi bedanya yang ke bawah, yang pertama itu dia di depan posisinya. Pas narik, yang kedua, dia ke samping badannya. Badannya, tangannya. Buang ke depan. Ada beda dikit. Terusin, sambil diperbaiki aja dikit-dikit. Ya. Buang pertama depan posisinya. Tariknya nyamping tangannya. Baru buang ke depan. Das gitu. Iya, gitu betul Kak Andri. Terus di depan ya itu. Set. Nah, gitu. Cobain ya kayak simple. Tapi nggak tahu teman-teman gimana ya. Tapi harusnya sih lebih panas daripada saya. Ayo. Nafasnya. Kalau udah rada kebaya, udah enakan bergeraknya gitu ya. Ya, yang pertama di bawah gitu ya. Terus ke depan, udah rada enakan, fokus lagi ke ujung jari. Baik pas ke bawah maupun dorong ke depan. Rasain di ujung jarinya. Jadi kayak tadi ya, kayak neken jelinya itu yang ujung jarinya yang kerasa banget nekennya. Cobain. Ini materi yang saya pikir teman-teman bisa ya. Karena udah biasa latihan. Ya, kalau yang baru pertama gimana Kang? Ikutin aja dulu. Ya. Jari. Ya, kayak kita jari-jarinya neken ke jeli gitu atau ke pasir gitu, jarinya yang ngerasain. Telapaknya nggak terlalu ngerasain tekanan. Ini nanti akan bikin putaran-putaran di jari-jari kita lebih padat, otomatis ngumpul energinya. Kalau teman-teman peka, mah kerasa muternya gitu ya. Terus, dikit lagi, bentar lagi. Oke, 3 menit lagi. Latihan kita cuma 3 menit lagi. Yuk. Maksimalin dulu 3 menit. Ya. Masih gerakan yang sama, terus lanjutkan, rubah ke nafas dada, rubah lagi ke nafas dada, rubah ke nafas dada. Tadi kan diafragma ya, rubah ke nafas dada. Jadi mungkin bisa lebih panjang sedikit, buangnya habis gitu ya. Yes, bagus. Saya lihat teman-teman, saya apresiasi teman-teman serius banget gitu ya. Kita berberapa nih latihan kali ini? Kita ber-12 ya, berarti ada 11 teman-teman yang latihan. Terus. Sip, bagus. Selesaikan gerakannya, tangannya taruh samping badan. Masih nafas dada. Selesaikan dulu sampai dorong ke depan, tangannya samping badan, tegakin punggungnya, atur nafas dada yang terbaik. Jaga konsentrasinya. Jaga konsentrasinya, ya. Ini udah mau closing nih, mau ending ya. Jaga benar-benar konsentrasinya. Rasakan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sambil teman-teman ngatur nafas gitu, rasain dari ujung kaki sampai ujung kepala. Merinding biasanya, ada kayak gerenyam-gerenyam, rasain semuanya. Fokus, konsentrasi. Oke. Telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri rasakan ada bola energi. Bayangin kalau belum kerasa. Muter kenceng atau minimal padat lah. Oke. Niatkan bahwa energinya bulat banget dan kita mau
self healing gitu ya. Sekalian ngebersihin kalau di badan kita ada energi-energi yang mungkin nggak kompatibel, kita mau bersihin. Telapak tangan kanan taruh di dada kiri. Nggak usah nempel, kasih jarak dikit biar gampang kerasanya. Ya mungkin sekitar sejari atau 2 jari jaraknya. Tangan kiri taruh di area bawah perut gitu ya, sekitar perut lah. Teman-teman rasain fokus banget ke telapak tangannya, puterin energinya, rasakan padatnya. Tarik, tahan, dan buang, terus rasain. Peng gitu. Dia nanti akan awalnya ada tolakan sedikit, terus nanti kuat, 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 kuat gitu ya. Posisi tangan dipertahankan di situ. Energinya biar makin padat, tolakannya makin kuat, posisinya tetap di situ. Oke. Sambil niatin teman-teman bahwa energinya akan kita simpan satu di dalam jantung, satu di dalam rongga perut gitu ya. Di dalam jantung akan memperkuat si peredaran darah, otot jantung dan teman-temannya. Yang tangan kiri yang di perut akan ada bola yang membias, energinya akan memperbaiki atau nge-support di sistem pencernaan gitu ya. Fokus dulu, rasain bolanya sampai kerasa emang berat gitu. Kebayang, mungkin kelihatan sama beberapa orang. Oke. Terus rasain dulu kayak gitu. Rasakan padatnya. Nah, hitungan 3 tempelin kayak kita masukin koin ke, kalau dulu mah kayak celengan lah gitu ya. Jadi energi itu dimasukin plok gitu ya. Siap-siap. 1 padat, 2. Ya silakan, begitu siap masukin. Tak, yakin. Kunci di situ, niatin energinya muter terus, begitu kita olah nafas, kita konsentrasi, dia akan otomatis lebih kenceng putarannya. Niatin, yakin. Oke, good. Kalau udah, tangannya taruh lagi samping badan. Oke. Rasain dulu bola energinya. Set lagi. Oke. Sekarang kita mau bikin bola energi di pergelangan tangan. Tangan kanan dan tangan kiri. Jadi tangan kanan, misalkan sekarang kita tangan kiri dulu. Bola energi telapak tangan kanannya tempelin di pergelangan. Gitu ya. Kasih jarak dulu kayak tadi. Tak, rasain dulu. Ya, mulai aja bareng langsung. Tak. Di pergelangannya ya, di pergelangan. Tak, gitu. Niatin bolanya padat. Kerasa tolakannya, yakin, padetin lagi. Hitungan 3, kayak tadi, kayak masukin celengan ya. Plek, kunci di pergelangan situ. Ya. Oke, siap-siap. 1, 2, iya kalau ya udah siap, langsung tak kunci di situ. Das gitu. Jadi pergelangan teman-teman ada kayak pakai gelang lah sebetulnya mah. Just padetin, hitungan 3, masukin kayak masukin tadi ya, koin ke celengan. 1, 2, silakan. Begitu siap, das, kunci. Tek. Yakin ya. Awal-awal mungkin belum terlalu ini ya, karena namanya juga baru nyeting. Nah, ini teknik nyeting. Jadi kalau teman-teman nanti nyeting ke pasien, anggap aja kayak masukin koin ke celengan kayak tadi. Tek ya. Oke, sip. Tangan lagi taruh lagi samping badan. Fokus konsentrasi. Hanya dengan konsentrasi teman-teman cek jantung. Yang tadi bulatannya dicek di jantung. Oke, pindah ke perut. Yang pergelangan paling gampang kerasa. Sama dua tangan ya. Pergelangan ke tangan kanan dan kiri dirasain. Hitungan 3, 4-4-nya rasain. 1, 2, 3. 4 titik itu rasain.
Oke, sambil liatin, setiap nanti berlatih 4 titik ini akan muter lebih kenceng, langsung nyerap energi, memadatkan, nge-support ke sistem badan kita. Oke ya. Ya, sambil begitu, sambil udah nafas perut semua. Set, fokus ke titik yang ada di tadi perut. Nafas perut. Nafas perut. Oke. Sip. Sok sambil teman-teman nafas perut, konsentrasi dulu. Saya jelasin sedikit ya latihan kita apa. Ya. Jadi latihan hari ini kita fokusin ke gerakan dasar ya. Jadi kan kalau kita akan punya gerakan dasar, gitu ya, yang kita bangun baru 2 kali latihan. Boleh duduk kalau teman-teman udah ngerasa udah enak di udah fresh, bisa boleh duduk ya. Jadi saya jelasin dulu. Jadi kita sedang membangun pola latihan gitu ya, dari yang gerakan-gerakan sederhana ini. Poin latihan di MTHI simple, putaran energi di telapak tangan, karena itu modal kita buat terapi, dan nanti kita akan ngebangun juga sih sistem yang kayak buat ngebersih-bersihin ya. Karena kan kalau kita nerapi kadang-kadang suka ada energi yang misalkan dari pasien nih sakit apa, terus kadang-kadang ada energi yang juga ngikut gitu ya, nempel gitu ya. Bukan jin ya. Ada energi yang residu-residu gitu. Nah, kita akan juga latihan standar kita memasukkan si grounding ini supaya kita ngebuang itu gitu ya. Nah, yang hari ini kita lakukan adalah tadi ngerasain telapak tangan sama nyalurin ke jari ya, karena jari nanti akan pegang peranan penting. Dan yang tadi setting ke badan. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau teman-teman nerapi, terus misalkan nih, oh ini pasien nih perlu sakit lambung kayak kemarin ya, minggu kemarin kan kita bahas penyakit lambung ya. Cara nyetingnya kayak gitu. Jadi kasih jarak dulu, supaya apa? Kasih jarak, supaya kita lebih gampang kerasa si padatnya. Baru masukin, plek, kunci. Nah, yang biasanya jadi tantangan adalah keyakinan. Kalau ditarik lagi suka jadi ngikut lagi. Kalau kitanya nggak yakin. Makanya pokoknya yakin aja bahwa itu full fix di sana. Awalnya dia akan kayak putarannya mungkin masih membayang ya, belum terlalu padat gitu ya. Tapi seiring perjalanan, seiring waktu dia akan makin padat gitu ya. Itu sedikit tentang latihannya. Nah, buat materi penyakitnya saya mau nyampein dulu sebelum nanti kita akan buka diskusi ya. Teman-teman bisa nanya, minta izin 5 menit. Saya mau bahas tentang penyakit yang juga sering ditangani yaitu asam urat, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya pasien yang asam urat, biasanya sih asam urat gampang banget karena mereka biasanya udah tahu itu asam urat, alat tesnya juga gampang, mereka udah tahu levelnya berapa gitu ya. Jadi nggak usah kayak kemarin ya, diagnosa segala macam. Namun ciri-ciri umumnya adalah kalau dia itu biasanya ada sakit di persendian, baik satu sendi maupun banyak sendi. Kenapa sih asam urat ini terjadi? Asam urat ini terjadi karena ada penumpukan si asam urat di sendi tadi. Jadi dia mengkristal. Jadi bayangin nih sendi kita, kan ada sendi itu kan tulang ketemu tulang gitu ya. Dalamnya ada pelumas gitu ya, ada ligamen yang gitu ya. Di dalamnya ada kayak pasir gitu. Ya pasti ngilu kan. Nah, itu yang terjadi kalau kita kena asam urat ya. Jadi penumpukan si asam urat yang mengkristal. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa ada gitu ya? Nah, kenapa bisa ada adalah karena di darah kita terlalu banyak konsentrasi asam uratnya. Bisa dari makanan, bisa dari fungsi ginjal. Nah, jadi udah kebayang dong kalau nerapi gimana? Ya berarti di titik yang sakit dan di ginjal. Karena ginjal ini yang berfungsi buat ngeluarin si asam urat ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nemuin asam urat, nerapinya jangan cuma yang di sakitnya aja. Ginjalnya juga diperkuat. Supaya nyaringnya, pokoknya asam uratnya buang gitu ya. Terus gimana supaya badan itu bisa ngebuangnya cepat? Berarti kira-kira apa? Berarti harus pakai minum yang banyak. Minum yang banyak akan membuat urinnya makin banyak kan? Jadi kayak WC disebor lah gitu ya. Jadi minumnya diperbanyak, ginjalnya diperkuat, peredaran darah itu
dengan ginjal yang diperlukan harusnya nyaringnya lebih banyak keluar si asam urat itu. Jadi kadar asam urat di tubuhnya akan berkurang. Walaupun kristalnya masih ada, tapi nggak akan nambah numpuknya, kira-kira gitu ya. Nah, untuk yang di sendinya sendiri, karena kita tahu itu kristal, maka kita ketika terapi bayangin si asam urat teh, si kristalnya hancur jadi kecil-kecil terserap gitu. Yang tadinya kristal nggak bisa mengalir, ya kan kalau teman-teman kan mungkin tahu ya, kalau garam kan pasti ya. Garam kan bentuknya kristal ya. Tapi kalau dalam air dia kan cair larut gitu ya. Tapi kalau satu gelas itu dikasih garam terus, akhirnya ada garam-garam yang nggak bisa larut karena udah si cairannya udah namanya apa ya? Udah maksimal lah gitu ya. Nah, makanya sama kita tadi, kenapa harus konsumsi air minum banyak ya supaya kemampuan melarutkannya lebih kencang. Kedua, si kristalnya ini kita bayangin nyerap ke aliran darah lagi, masuk lagi gitu ya. Dihancurin, bayangin hancurin aja ya dengan si energi kita. Caranya tadi masukin ke titik-titik itu si putaran-putaran energi kita. Ya. Itu tentang si asam urat cara nerapinya. Nah, jadi yang diterapi adalah titik yang sakit karena itu udah pasti ada penumpukan sama di ginjal, ya. Karena ginjal penumpukan biasanya selain di sendi juga di ginjalnya atau di saluran jadi dia bikin batu ginjal gitu. Jadi kemungkinan besar dia bisa jadi ada batu ginjal juga. Nah, jadi itu yang diterapi. Nah, sisi kedua adalah sisi makanan. Makanan ini harus dijaga juga karena yang sumber gini, secara umum badan kita itu menghasilkan asam urat. Kalau kapan? Kalau kita olahraga sebetulnya. Aktivitas metabolisme bukan olahraga sih, metabolisme tubuh itu menghasilkan purin sebetulnya. Purin itu yang kandungan yang nantinya jadi asam urat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan peredarannya nggak bagus, terus misalkan minumnya kurang, ya tadi akhirnya bisa jadi penumpukan seperti itu. Nah, jadi asam urat ini secara normal diproduksi sama tubuh. Nah, namun ada makanan-makanan yang memang tinggi dalam purin, gitu ya. Nah, ini yang harus dihindari. Apa? Satu, daging merah. Jadi kalau yang sakit asam urat, hindari makan daging merah, daging sapi, daging kambing, gitu ya. Hindari dulu. Semua jenis jeroan, ya. Usus itu udah lewat gitu ya, ati segala macam lewat karena dia tinggi dalam purin. Kemudian kacang merah, kacang polong, kacang-kacangan gitu ya, hindari gitu ya. Ikan juga dihindari. Jadi apa dong Kang? Berarti yang boleh ayam paling ya. Ayam juga itu mungkin bagian dadanya fillet gitu ya. Yang bagian yang lainnya jangan yang bagian lain dada mungkin gitu ya, dada yang putihnya gitu ya. Nah itu ya, ikan juga harus dihindari untuk yang kasus-kasus parah. Nah, ada makanan nggak Kang yang disarankan? Yang disarankan ada sayur buah gitu ya, bukan yang hijau, tomat, lemon, apel. Tomat, lemon, apel ini akan bagus dikonsumsi. Jadi sarankan yang paling murah kan antara lemon, tomat, sama apel kan tomat ya. Nah jadi saranin minum, bukan minum, makan atau minum ya, mau di jus atau apa, 1 tomat 1 hari gitu ya. Jadi sehari 1 tomat aja, dan tomat kan murah gitu ya. 1 buah tomat, ganjem aja 1 hari 1. Nah nanti teman-teman sepanjang perjalanan kita latihan kan banyak akan kayak gini ya. Teman-teman bakal ngelihat bahwa tomat ini adalah amazing banget, selalu disarankan ya. Karena memang powerful sekali si tomat ini gitu ya kandungannya. Ya, jadi ingat aja, nggak akan salah lah kalau menyarankan ibu makan tomat setiap hari 1, nggak akan salah lah itu, gitu ya. Karena tomat ini paling bagus. Pepaya juga boleh, gitu ya. Itu terus susu, yogurt itu juga bagus, gitu ya. Terus yang nggak boleh, yang lupa tadi, nggak boleh itu yang karbohidratnya rantai pendek, roti putih, roti hindari, biskuit, cookies hindari, yang ada terigu-teriguan yang kayak gitu. Tetapi kentang boleh, ya kentang itu beras merah boleh, gitu ya. Jadi ubah ke nasi putihnya jadi beras merah, gitu ya. Kentang, ubi juga boleh, gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman dari makanan yang boleh sama yang enggaknya. Teknik nerapinya tadi udah ya,
di titik yang sakit sama di ginjal. Sisanya ya nanti deteksi aja kira-kira si tangannya gerak kemana. Kira-kira gitu ya. Kan itu udah biasa ya. Nanti kita mungkin bahas tentang deteksi yang versi versi kita kepekaan kayak gitu. Ya. Itu mungkin sedikit tentang asam urat. Ya, kalau teman-teman ada waktu nanti lihat lagi videonya. Ini nggak langsung live karena tadi nggak bisa. Tapi nanti ini direkam, nanti saya upload gitu ya. Minimal catatan tentang asam urat ini semoga bisa jadi patokan kalau teman-teman sakit sendiri gitu ya, self healing buat kita sendiri, atau ternyata teman-teman punya pasien yang asam urat gitu ya. Jadi minimal kita terapi itu nggak hanya modal energi aja, tapi ada wawasannya juga gitu ya. Lebih meyakinkan juga buat pasien. Kenapa kenapa penting gitu Kang, pasien yakin sama kita? Penting karena nanti dia ada sugesti dan semangat buat sembuh ya. Itu ngaruh banget gitu ya. Walaupun yang nggak pentingnya adalah kita dianggap jago itu nggak penting. Tapi pasien punya daya juang untuk sehat, yakin terhadap ikhtiar yang dilakukan itu penting gitu ya. Itu mungkin teman-teman. Bentar, ada 13 orang yang latihan. Silahkan kalau ada yang mau ditanya dulu tentang materi latihan ini, boleh. Kan? Ya kan? Siapa nih? Kang Windy. Ya, Kang Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hatur nuhun Kang. Punten kalau masih berlatih di ruang sekolah. Untuk asam urat kan memang banyak sekali yang menderita, terutama di sekitar kita tuh banyak sekali kan penderita asam urat ya. Tadi saya kurang mendengarkan, nanti saya coba dilihat di tayangan ulangnya untuk yang boleh dan tidak boleh. Terus kemudian untuk ini Kang, untuk lemon Kang, tadi apakah kalau yang punya GERD atau asam lambung itu bisa untuk lemon Kang? Oh ya. Yang punya MAH gitu atau gitu, lemon apakah bisa gitu? Nah ini kan sempet ya berapa tahun lalu ada yang minum perasan lemon gitu ya. Kamu punya asam lambung malah minum perasan lemon gitu ya. Ini saya nanti ini lagi ya. Tapi kalau feeling saya sebetulnya rada nggak setuju sih kalau yang itu ya. Mengcounter si acidnya gitu ya. Ya, acidnya. Harusnya makannya bengkuang atau mentimun yang di jus gitu ya. Harusnya mungkin lebih ke sana bukan ke lemon. Itu pendapat saya pribadi. Tapi nanti saya janji saya research dulu gitu ya. Apa benar gitu secara ilmiah, secara kedokteran oke. Karena feel saya harusnya sih mengurangi si asid gitu ya. Kita malah kalau udah GERD parah kan nggak boleh yang asam, nggak boleh yang santan, nggak boleh yang pedes gitu ya. Kenapa ini tiba-tiba lemon masuk gitu ya. Nah ini memang saya pas saya tren itu ada, saya bingungnya ini nggak salah gitu ya. Tapi banyak testimoni kan gitu ya. Tapi kan testimoni mah kan harus ditilik lagi ya. Nanti tinggal pendapat secara medisnya seperti apa. Nanti saya search lagi tentang itu. Tapi pada saat ini, hari ini saya masih punya pendapat harusnya kayaknya nggak gitu deh, gitu ya. Harusnya cari yang acid gitu. Yang basah harusnya ya, yang bukan yang asam. Yang kedua Kang, ini Kang, ada beberapa teman di sekolah atau pasien juga. Jadi awal kena asam urat tuh di kaki ya Kang ya, di pergelangan kaki. Suatu ketika yang di kaki nggak kerasa lagi Kang, jadi berpindah ke lutut Kang. Itu kira-kira kenapa Kang? Atau berpindah titiknya atau ada penyebarannya naik sampai ke lutut Kang atau gimana? Gini, umumnya memang yang kena itu sendi-sendi. Biasanya memang yang sendi bawah ya, kaki segala macam. Kenapa? Kan gini, konsepnya adalah darah itu terlalu banyak asam urat, dia mengkristal. Kalau dia di bagian bawah kaki kan kadang-kadang suka susah ya narik darahnya balik gitu ya. Jadi penumpukannya banyaknya di situ. Beda kalau di kepala mah secara gravitasi juga dia lebih lancar karena turun kan gitu ya. Nah, apalagi di orang-orang yang secara umum kurang berolahraga. Kurang olahraga itu kan jantungnya mompanya
ya nggak, ya biasa aja gitu ya, nggak baik gitu ya kadang-kadang. Terus peredaran darahnya juga si nadi-nadinya juga karena jarang olahraga, berarti kalau selang mah kecil gitu ya, nggak elastis gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang banyak duduk, jarang olahraga, itu juga ada risiko untuk lebih banyak kena asam urat gitu ya. Apalagi suka makan bakso, jeroan dan teman-teman, ya udah itu mah ya sekarang belum kerasa tapi nanti ya mungkin bakal gitu ya. Nah, kenapa tadi pertanyaan dari kaki bisa pindah gitu ya? Kalau dia masih ada di kaki, misalkan di persendian kaki, dia akan selalu terasa. Pindahnya itu kenapa? Berarti yang di kaki kristalnya luruh, nempel di sendi yang lain gitu. Karena ini masih bisa luruh kan, dengan energi kita meluruhkan kan gitu ya. Kebetulan yang di kakinya kegerus gitu ya, kegerus pindah nemplok kayak pasir lah ya. Kita punya mungkin kayak satu pipa, ada pasir kan di sebor gitu, kadang-kadang kan ngumpulnya di mana, terus pindah tapi ngumpul juga kan gitu ya, kira-kira gitu. Bisa aja dia namanya dissolve tuh baca siapa ya? dissolve ya. Terlarutkan kembali terus numpuk di yang lain, kira-kira gitu ya. Harapannya terlarutkan kembali keluar lewat ginjal gitu, supaya hilang dari badan. Itu mungkin Kang Windy. Jadi bisa banget itu mah. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang. Ini Kang, untuk terapi ginjal itu sebaiknya dari depan tubuh apa di belakang tubuh, apa di sini atau dari sini sebaiknya gitu. Sebaiknya. Ya, maksudnya apa sebelah sini atau di belakang gitu. Sebaiknya, Bang. Sebaiknya ya. Ya. Sebetulnya bisa dari mana aja. Ya. Jarak jauh pun bisa kan gitu ya. Ya. Tapi kalau kita memang face to face, sebaiknya dari belakang. Kenapa? Posisi ginjal itu lebih dekat dari belakang. Bukan panggul ini Kang ya. Nah, kan kita tahu ya posisinya di belakang. Iya. Besar biji itu di belakang. Nah, Di jadi belakang, memang lebih gampang dari belakang kalau kita ngejar jaraknya. Tapi ingat, tergantung sikon. Kalau misalkan teman-teman ini pasien udah berbaring terus, susah kalau pegang dari belakang. Iya. Yang penting kita ngebayangin ini teh ke ginjal dan kita tahu ginjal itu di mana. Ya kan itu tergantung visualisasikan ya Kang ya. Ya, dibayangin. Ya, bagusnya dari belakang kalau memungkinkan. Kalau enggak pun ingat jarak jauh juga bisa. So, visualisasi kita yang main. Ya. Gitu Pak Dayat. Ya, ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya. Yang susah-susah lah nanyanya. Mumpung. Ini kan ini banyak yang dari XHI. Ya XHI kan nggak ada bahas begini. Ya, makasih Kang. Yuk sama-sama Pak Dayat. Oke. Ada yang mau nanya? Ya Kang. Yuk. Kang. Kang. Yes. Kalau ada pasien asam lambung, sehari nerapinya berapa kali Kang? Terus urutan keberhasilannya gimana? Sip. Nah, ini pertanyaan yang selalu ditanyain dalam setiap penyakit. Kang, nerapinya berapa intervalnya ya? Kapan sama kapan gitu ya? 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu. Nah, saya mau kasih jawaban gampang dulu. Ya. Jawaban gampang adalah kita standarisasi ya. Kalau kita punya pasien asam lambung dan itu dia tidak terlalu parah, seminggu sekali cukup. Gitu ya. Tapi kalau dia lagi parah-parah, termasuk yang kronis ya parah, mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Gitu ya. Bedain harinya. Gitu ya. Kenapa? Energi itu seperti kita nyiram tanaman di pot. Dikata kasih 1 gayung, dia udah penuh, ya udah mau dikasih 1 ember, efeknya sama aja dengan 1 gayung. Gitu ya. Jadi kalau digeder misalkan terapinya 5 jam terus-menerus, ya buat apa juga gitu. Karena dia butuh waktu untuk penyerapannya itu ya, dari tanah naik ke tumbuhannya, dan itu takes time gitu ya. Jadi kita harus jadi standarnya adalah kalau dia tidak terlalu parah seminggu sekali oke. Kalau dia parah kronis seminggu 2 atau 3 kali. Itu jawaban yang gampang. Ya, dengan catatan kemarin ya di minggu lalu, stresnya dikelola, makannya dijaga, segala macam gitu ya. Karena kalau kita terapi sebaik mungkin gimana,
sebaik-baiknya kita nerapi, tapi pasiennya nggak jaga makan, ya sama aja kayak tarif tambang ya. Kita narik, dia juga narik, ya bulak-balik aja terus-terusan kayak gitu. Nah, itu jawaban yang gampang. Jawaban yang lebih tajam dan sebetulnya ini nanti perlu dilatih adalah teman-teman, ini setiap pasien ini ya, ini ilmu yang kita terapkan di setiap nerapi. Nerapi pertama itu kita nggak pernah tahu dia butuh dosis berapa. Ya, pasien datang nih ke kita ya, asam lambung, asam urat, apapun gitu ya. Ketika terapi pertama kita tuh nggak pernah tahu dia butuh dosisnya berapa. Ya, yang kita tahu, yang kita bisa tahu adalah kita terapi, set dia penuh, ces gitu ya. Kerasa sama kita udah nolak, oke penuhnya segini. Yang benar-benar kita tahu dia dosisnya berapa itu pas terapi kedua. Nanti dia misalkan datang nih minggu depan, kita terapi lagi dan pasien ini kan, oh ternyata dalam seminggu kita kerasa kok lebih kenceng ya. Oh berarti dia harus lebih sering datangnya misalkan. Tapi ini misalkan, atau nanti teman-teman punya pasien yang rajin setiap hari datang, ya set terapi pertama, set gitu. Hari kedua pas kita terapi, kok baru ditempel sebentar udah selesai, udah penuh, gitu ya. Oh berarti energinya masih cukup buat 2 hari mah. Coba Bu datangnya 2 hari sekali. Nanti kita akan tahu kapan kebutuhan si pasien ini, kapan harus diisi. Kalau bensin mah kapan harus ngisi bensinnya gitu. Selama kan yang penting kan masih ada bensin buat jalan kan gitu ya kira-kira gitu. Nah jadi ini yang nanti akan berkembang sesuai dengan kita masukin banyak pasien dan kita ya, tapi ya intinya itu kita harus benar-benar mengenal pasien kita. Dia datangnya kapan gitu ya. Nanti kan oh gini gitu ya. Kasusnya apa. Nanti kita juga tahu oh ternyata buat kasus lambung si A, orang si A dia butuhnya segini. Kita nggak tahu oh mungkin ternyata parahnya segini. Buat si B, dia butuhnya 2 hari sekali. Yang ini 3 hari sekali. Karena tadi karena si energi itu nggak bisa dipukul rata. Karena tiap orang kan faktornya beda-beda. Nah ini yang nanti membuat, kalau udah sampai level ini, teman-teman udah jadi terapis yang oke banget lah gitu ya. Yang tahu kebutuhan spesifik setiap pasien. Ya sama kayak datang ke dokter lah. Datang ke dokter umum kan mungkin awal-awal ya disuruhnya paracetamol atau apa kan gitu ya. Tapi kalau udah dokternya spesialis kan beda ya. Oh ini harusnya yang ini nih. Nggak boleh pakai obat yang udah jadi, harus ngeracik sendiri misalkan gitu ya. Nah berarti teman-teman udah pada level yang bisa ngeracik spesifik untuk setiap pasien. Tapi itu memang perjalanan panjang. Dan tidak pernah berhenti gitu ya. Kita kan terus improve ya. Oh gini. Gitu. Itu mungkin Kang Andi. Jadi ada jawaban gampang, ada jawaban yang nanti yang endingnya kita kejarnya seperti apa. Yang untuk awal-awal nggak apa-apa, kasih standar aja dulu. Nanti lama-lama kan feel kita ada ya, feeling kita berkembang. Oke, mungkin kalau kurang jelas tanya lagi, atau yang lain mau nanya silahkan. Boleh. Kang Windy, so Kang. Ini Kang, ada beberapa contoh ya pasien Kang ya. Kebetulan ini baru ini ya Kang ya. Jadi ketika saya pertama kali terapi, dia dideteksi oleh dokter itu ada gejala di lambung ya. Terus disuruh dicek ke dokter gastronomi kalau nggak salah waktu itu beliau cerita tuh. Terus pertama kita awalnya cuma komunikasi via telepon dan WA. Ya saya coba untuk ngobrol lagi. Saya suruh untuk CT scan Kang. CT scan agar hasilnya pasti ya. Baru setelah itu saya ketemu beliau. Setelah saya terapi, ternyata ada saya sih ngedeteknya ada yang aneh di sekitar uterus atau rahimnya. Pokoknya ada yang aneh, saya belum tahu waktu itu. Terus kemudian setelah hasil CT scan ternyata ada pembengkakan di uterusnya. Kemudian ya otomatis si pasien ini panik ya, panik karena kaget gitu ya, karena ternyata yang selama ini diduga hanya lambung, ada masalah di lambung dan lain-lain, atau GERD dan lain-lain,
ternyata ada pembengkakan di uterusnya. Dan dia sampai berhenti sampai wah ini kayaknya hilang ya sinyalnya ya. Ya udah nanti di grup ya. Oke deh. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan dulu? Oh, udah nyambung lagi, Win. Mikrofon mati. oh mati. Oh, terus gimana? Seperti tusuk-tusuk. Akhirnya di hari ini beliau akhirnya menjalani operasi, Kang, untuk pengangkatan uterus karena keputusan dari keluarga. Nah, saya sendiri ini memang agak-agak bingung ya, Kang ya, ketika saya harus napi ke sana atau gimana. Tapi kira-kira gimana untuk perbaikan ketika pasca operasi pengangkatan uterus ini, Kang? Oh gitu, kasusnya gitu. Oke ya, siap ya. Oke. Jadi gini teman-teman, saya mau menyoroti dua sisi ya. Jadi gini, kita sebagai terapis itu fungsi utamanya adalah mensupport keputusan pasien ya, dan keluarga dan teman-temannya, gitu ya. Kenapa saya ngomong ini dari awal? Karena saya kadang-kadang suka nemuin terapis yang emang mungkin benar, tapi mungkin pendekatannya terlalu confidence ya. Jadi misalkan ini pasien gagal ginjal, biasanya cuci darah seminggu 2 kali misalkan gitu ya. Kadang-kadang ada terapis yang saya temui terlalu overconfident, ya udah full terapi sama saya, nggak usah cuci darah lagi gitu ya. Padahal ini kan keputusan krusial ya, karena cuci darah itu maju atau mundur atau nanti akhirnya berhenti itu kan harus berdasarkan rekam jejak si lab gitu ya. Nah, ada teman-teman juga yang saya tahu banget gitu ya, kadang-kadang ya itu udahlah kanker ya udah saya full gitu ya sama saya gitu ya. Udah nggak usah segala macam gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut saya kalau saya pribadi sih menyarankan dihindari ya, karena kita kan fungsinya adalah berdampingan dengan medis dan satu mensupport apapun keputusan dari pasien gitu ya. Nah, dalam kasus yang ini menurut saya udah benar kalau itu memang keputusannya mau operasi ya kita support gitu ya. Support dalam operasi biasanya pra dan pasca. Ya, pra dan pasca. Sebelum operasi kita harus terapinya 2 sebetulnya. 1 psikisnya supaya dia tenang, karena orang yang ngadepin operasi itu nggak semuanya, kebanyakan ya pasti ada was-was segala macem. Was-was segala macem meningkatkan tensi segala macem, akhirnya pas dicek gitu ya, wah nggak bisa nih, tensi ketinggian misalkan gitu, itu banyak kejadian itu. Nah, jadi kita psikisnya gitu ya, sarafnya dikuatin, tenang dia kan gitu ya, buat PSJJ segala macam kan gitu ya, jebret gitu ya. Kedua adalah keluhan-keluhan yang memang dia rasain gitu ya. Kalau misalkan kemo, misalkan nanti ada teknik terapi buat prakemo khusus, ada caranya. Kalau dia memang operasi biasa ya berarti simpel sih sebetulnya, kayak jantungnya supaya nanti jangan ada komplikasi pas misalkan ya tadi ya pendarahan atau apa kan gitu ya. Ya tadi fungsi-fungsi itu yang kita kuatin. Nah, pascanya adalah pemulihan pasti kan. Nah, kita kan punya teknik untuk energi kita ini kan bisa mempercepat regenerasi sel, gitu ya. Maka teman-teman bayangin kalau uterus dioperasi, lukanya udah jelas kan, sayatan di perut dan di dalamnya ya, si uterusnya diambil pasti di sana ada sayatan, gitu ya. Maka kita bayangin bahwa energi kita masuk ke dalam perut, berputar seperti tadi persis gitu ya, dan dia mempercepat si pemulihan pemulihan si luka yang di dalamnya itu dan luka yang di luarnya itu. Nah, biasanya sih walaupun udah pasti ada antibiotik ya kita perkuat lagi imunitas gitu ya. Kan ini namanya saling support ya. Siapa tahu ada yang miss dari antibiotik masih bisa kena sama kita kan gitu ya. Itu sih sebetulnya mah. Jadi kalau operasinya operasi uterus seperti itu menurut saya kan beda ya dengan kanker ya. Maka yang kita prioritas adalah pemulihan si lukanya aja gitu ya. Nah, sambil mungkin kalau teman-teman nanti misalkan Kang Windy nerapi, kan kadang-kadang
suka ada efek anestesi, ya kan ya. Kadang-kadang kena saraf atau apa ya, kalau ternyata ada efek itu. Nah, jadi kitanya lebih peka lagi. Jadi maksudnya, ini ada efek apa nih yang dari side effect dari operasi, kita counter ya sesuai dengan kasus per kasus gitu ya. Tapi secara umum ya tadi pemulihan sih yang luka. Mungkin gitu Kang Mindi. Ya, semoga membantu si wawasan kita. Oke. Untuk pelatihan kali ini kayaknya itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di grup ya. Semoga kita nanti saya coba jawab sedetail mungkin supaya kita setiap latihan ada wawasan baru sehingga kita dalam eksekusi dalam pasien jauh lebih yakin. Dan tadi ya, kita memperkaya wawasan itu bukan karena kita pengen dibilang punya kesan jago, pintar segala macam, enggak. Yang lebih penting adalah pasien merasa nyaman dengan kita dan kita pun bisa membangun kepercayaan diri di pasien supaya dia mau punya daya juang untuk sehat lebih besar lah kira-kira gitu ya. Oke, kita akhiri latihan kali ini dengan sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika saya ada salah, pasti ada yang salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun. Terima kasih atas latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lain kita ada latihan ya. Sayang kalau materi bagus nggak ada. Ya, oke. Assalamualaikum.